Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan.
Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18,
gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie.
Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia.
Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru,
Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai.
Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja.
Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi.
Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS.
Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia.
Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup.
Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru.
Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu,
Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS.
Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru.
Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya.
Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan. Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya. Sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya? Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu,
Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru.
Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, disambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS, 18, lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya. Tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab,
Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024.
Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa,
Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya.
Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya.
Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS.
Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka, justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang, sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga, bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP.
Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau,
Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka, justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra,
Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang,
Adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka, justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu.
Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani, bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai, saya tanya juga tentang NKS yang hilang. Cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut, menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka, justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta.
Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra.
Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka.
Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman,
pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra.
Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku.
Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian.
Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan.
Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18,
gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie.
Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia.
Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia. Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru,
Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai.
Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja.
Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi.
Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS.
Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia.
Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup.
Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru.
Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial.
Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu.
Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru.
Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya.
Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan. Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya. Sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya? Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu. Ujang membantah tuduhan pemilik rumah sengaja menyembunyikan tersangka Indra di rumah kosongnya. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang. Kini, kondisi rumah adiknya mengalami kerusakan akibat aksi penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak, mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Bekas cakaran di punggung Is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu,
Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Heru, keponakan Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman membantah ikut membunuh korban. Heru sempat disebut-sebut sebagai satu dari 4 pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Foto Heru bahkan sempat viral di media sosial dan disebut sebagai pelaku. Meski tidur dengan Indra di malam kejadian, Heru memastikan dirinya tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Heru menceritakan, pada Jumat, 6 September 2024, ia berada di kedai milik pamannya, Dani bersama pelaku. Indra sendiri merupakan paman dari Heru. Heru menuturkan pada Jumat sore itu ia berada di kedai milik Dani. Menurut cerita yang didapat Heru dari Dani, saat dirinya pulang itu korban NKS 18 lewat di depan kedai. Dani, Randi, dan Indra kemudian membeli gorengan yang dijual oleh Nia. Saat Heru kembali ke kedai, Nia pun sudah tidak ada. Lalu tak lama kemudian, Indra pun ikut pergi dari kedai namun tidak pamit akan kemana. Kemudian pada pukul 20 WIB, Heru sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan makan. Saat Heru kembali ke kedai sekitar pukul 21.30 WIB, dirinya melihat Indra sudah ada di dalam kedai dengan posisi tertidur. Kemudian sekitar pukul 22 WIB Indra bangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Saat sedang bermain HP, Heru pun melihat postingan kabar soal hilangnya Nia. Heru pun sempat curiga pada Indra karena pamannya itu memperlihatkan gelagat aneh usai mendapat kabar hilangnya Nia. Apalagi Heru juga sempat melihat ada bekas cakaran di punggung Indra. Keesokan harinya, Heru menceritakan kecurigaannya pada Dani hingga Indra pun disuruh pergi dari kedai. Heru pun sempat mengantarkan Indra ke tempat kerjanya pada Sabtu siang. Bahkan menurut Heru, pada Sabtu sore sekitar pukul 18.30 WIB, Indra sempat datang ke kedai lagi. Itulah momen terakhir dirinya bertemu dengan Indra. Heru memastikan dirinya tidak ikut terlibat pembunuhan Nia. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru.
Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, disambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Terkuak keberadaan pemilik rumah tempat Indra Septiarman tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan bersembunyi hingga ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Ujang, adik dari pemilik rumah tersebut menyayangkan tindakan massa yang emosi kepada tersangka justru rumah sang kakak harus jadi korbannya. Diungkap Ujang, pemilik rumah tersebut tengah berada di Jakarta. Namun rumah tersebut selalu ada yang merawatnya setiap minggu.